Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfareza. Saya perwakilan dari kelompok 2 sebagai moderator dan pemateri dengan materi biografi Sunan Ampel dan guru pembimbing Ibu Teti Rahayu mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Biografi Sunan Ampel. Sunan Ampel atau Raden Rahmat adalah seorang putra paling tua dari Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 Masehi di Campa serta diperkirakan tutup usia pada tahun 1841 di Demak. Dan makamnya terletak di bagian barat Masjid Ampel di kota Surabaya. Sunan Ampel pada masa kecil lebih banyak dikenal sebagai Raden Rahmat. Lalu, penggunaan nama Ampel sendiri lebih banyak diidentikan dengan nama tempat di mana beliau tinggal, yaitu daerah Ampel atau Ampel Denta. Wilayah tersebut saat ini menjadi bagian dari kota Surabaya. Beberapa sumber menjelaskan, jika Sunan Ampel awal masuk ke Pulau Jawa adalah pada tahun 1443 Masehi bersama dengan Sayyid Ali Murtado, yang sejatinya adalah adik dari Sunan Ampel. Sebelum masuk ke Pulau Jawa, Sunan Ampel dengan Sayyid Ali Murtado berada di Palembang sekitar tahun 1440 Masehi. Setelah berada di Palembang sekitar 3 tahun, mereka selanjutnya berada di daerah Gresik, lalu pergi kembali ke wilayah Majapahit untuk menemui bibinya. Bibi dari Sunan Ampel adalah seorang putri dari Campa bernama Dwarawati. Dwarawati sendiri menikah dengan seorang raja dari Majapahit bergelar Prabu Sri Kertawijaya serta pemeluk agama Hindu. Selanjutnya adalah strategi dakwah dari Sunan Ampel. Salah satunya adalah ajaran Moh Limo. Ada 5 persoalan mendasar di tengah masyarakat yang menjadi perhatian Sunan Ampel. Kelima persoalan itu dia tuangkan dalam 5 falsafah perjuangannya menyebarkan ajaran Islam. Ajaran itu disebut dengan Moh Limo atau Molimo yang meliputi: pertama, moh main atau tidak mau berjudi. Yang kedua, moh ngombe, tidak mau mabuk. Yang ketiga, moh maling, tidak mau mencuri. Yang keempat, moh madat atau tidak mau menghisap candu. Yang kelima adalah moh madon atau tidak mau berzina. Ajaran itu disebarkan karena Sunan Ampel melihat kebiasaan seperti mabuk, judi, dan zina menjadi akar permasalahan di masyarakat yang perlu diluruskan menurut Islam. Nah, apa aja sih peninggalan Sunan Ampel? Nah, yang pertama, Masjid Sunan Ampel. Yang kedua, Masjid Rahmat Kembang Kuning. Dan yang ketiga, Masjid Jami Peneleh. Keempat, Kampung Arab, dan yang kelima adalah Makam Sunan Ampel. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah keteladanan yang diajarkan Sunan Ampel. Yang pertama adalah ketaatannya dalam beribadah. Yang kedua, menjauhi apa yang dilarangnya. Dan yang terakhir adalah kepeduliannya terhadap pendidikan. Nah, teman-teman, mungkin itu sedikit materi yang saya sampaikan tentang Sunan Ampel. Tunggu video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.